Sejarah perjuangan Tengku Umar dan Cut Nyak-dien. Tengku Umar, ia dilahirkan pada tahun 1854. Tanggal dan bulannya tidak tercatat, di Molaboh, Aceh Barat, Indonesia. Ia merupakan salah seorang pahlawan nasional yang pernah memimpin perang gerilya di Aceh sejak tahun 1873 hingga tahun 1899. Kakek Tengku Umar adalah keturunan Minangkabau, yaitu Datuk Makdum Sati yang pernah berjasa terhadap Sultan Aceh. Datuk Makdum Sati mempunyai dua orang putra, yaitu Nantan Setia dan Ahmad Mahmud. Tengku Ahmad Mahmud merupakan bapak Tengku Umar. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Tengku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Padahal umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, yang kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur ini, Tengku Umar juga sudah diangkat sebagai keji atau kepala desa di daerah Daya Molaboh. Kepribadian Tengku Umar sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Tengku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Pernikahan Tengku Umar tidak sekali dilakukan. Ketika umurnya sudah menginjak 20 tahun, Tengku Umar menikah dengan Nyak Sofia, anak Uli Balang Klumpang. Untuk meningkatkan derajat dirinya, Tengku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Malikai, putri dari Panglima Sake 25 Mukim. Sejak saat itu, ia mulai menggunakan gelar Tengku. Pada tahun 1880, Tengku Umar menikahi janda Cut Nyak-dien, putri pamannya. Sementara Cut Nyak-dien sudah mempunyai suami, yaitu Tengku Ibrahim Lamngang, tapi telah meninggal dunia pada Juni 1978 dalam peperangan melawan Belanda di Gletaro. Setelah itu, Cut Nyak-dien bertemu dan jatuh cinta pada Tengku Umar. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda di Krueng. Hasil perkawinan keduanya adalah anak perempuan bernama Cut Gambang yang lahir di tempat pengungsian karena orang tuanya tengah berjuang dalam medan tempur. Belanda sempat berdamai dengan pasukan Tengku Umar pada tahun 1883. 1 tahun kemudian, yaitu 1884, pecah kembali perang di antara keduanya. Pada tahun 1893, Tengku Umar kemudian mencari strategi bagaimana dirinya dapat memperoleh senjata dari pihak musuh atau Belanda. Akhirnya Tengku Umar berpura-pura menjadi antek atau kaki tangan Belanda. Istrinya, Cut Nyak-dien, pernah sempat bingung, malu, dan marah atas keputusan suaminya itu. Gubernur Van Taijen pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Tengku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Tengku Umar kemudian masuk dinas militer. Atas keterlibatan tersebut, pada 1 Januari 1893, Tengku Umar sempat dianugerahi gelar Johan Pahlawan dan diizinkan untuk membentuk legium pasukan sendiri yang berjumlah 250 tentara dengan senjata lengkap. Saat bergabung dengan Belanda, Tengku Umar sebenarnya pernah mendudukan pos-pos pertahanan Aceh. Peperangan tersebut dilakukan Tengku Umar secara pura-pura, sebab sebelumnya Tengku Umar telah memberitahukan terlebih dulu kepada para pejuang Aceh sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu. Permintaan Tengku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang pangloet sebagai tangan kanannya, akhirnya dikabulkan oleh Gubernur Dekerhoff yang menggantikan Gubernur Van Taijen. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tengku Umar kemudian keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukannya
beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang 18.000 dolar. Dengan kekuatan yang semakin bertambah, Tengku Umar bersama 15 prajurit terbaik kembali membela rakyat Aceh. Siasat dan strategi perang yang amat lihai tersebut dimaksudkan untuk mengelabui kekuatan Belanda pada saat itu yang amat kuat dan sangat sukar ditaklukkan. Pada saat itu, perjuangan Tengku Umar mendapat persetujuan dari Tengku Panglima Polem, Muhammad Daud, bersama 400 orang ikut menghadapi serangan Belanda. Dalam pertempuran tersebut, sebanyak 20 orang tewas dan 180 orang luka-luka di pihak Belanda. Gubernur Dekenhof merasa tersakiti dengan siasat yang dilakukan Tengku Umar. Van Hoos diperintahkan untuk mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk menangkap Tengku Umar. Serangan secara mendadak ke daerah Melaboh menyebabkan Tengku Umar tertembak dan gugur dalam medan perang, yaitu di Kampung Muko, pedalaman Melaboh pada 10 Februari 1899. Pemikiran Tengku Umar. Sejak kecil, Tengku Umar sebenarnya memiliki pemikiran yang sulit dipahami oleh teman-temannya. Ketika beranjak dewasa pun, pemikirannya masih sulit dipahami. Sebagaimana telah diulas di atas, bahwa taktik Tengku Umar yang berpura-pura menjadi antek Belanda adalah sebagai bentuk kerumitan pemikiran dalam dirinya. Beragam tafsir muncul dalam memahami pemikiran Tengku Umar tentang taktik kepura-puraan tersebut. Meskipun demikian, yang pasti bahwa taktik dan strategi tersebut dinilai sangat jitu dalam menghadapi gemburan kolonial Belanda yang memiliki pasukan serta senjata sangat lengkap. Tengku Umar memandang bahwa cara yang negatif boleh-boleh saja dilakukan, asalkan untuk mencapai tujuan yang positif. Dirunut pada konteks pemikiran kontemporer, pemikiran seperti itu kedengarannya lebih dekat dengan komunisme yang juga menghalalkan segala cara. Semangat perjuangan Tengku Umar dalam menghadapi kolonialisme Belanda yang pada akhirnya mendorong pemikiran semacam itu. Karya Tengku Umar dapat berupa keberhasilan dirinya dalam menghadapi musuh. Sebagai contoh, pada tanggal 14 Juni 1886, Tengku Umar pernah menyerang kapal Hockenton milik Belanda. Kapal tersebut berhasil dikuasai pasukan Tengku Umar. Nahkoda kapalnya, Hans, asal Denmark, tewas dan kapal diserahkan pada Belanda dengan meminta tebusan sekitar 25.000 ringgit. Keberanian tersebut sangat dikagumi oleh rakyat Aceh. Karya yang lain adalah berupa keberhasilan Tengku Umar ketika mendapatkan banyak senjata sebagai hasil pengkhianatan dirinya terhadap Belanda. Berdasarkan SK Presiden nomor 087-TK-1973 tanggal 6 November 1973, Tengku Umar dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nama Tengku Umar juga diabadikan sebagai sebuah nama jalan di tanah air. Salah satunya yang terkenal adalah terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, namanya juga diabadikan sebagai nama sebuah lapangan di Melaboh, Aceh Barat. Kemudian Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh, tahun 1848, seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Tengku Nanta Setia, seorang ule Baleng Enam Mukim, yang juga merupakan keturunan Mahmud Sati, perantau dari Sumatera Barat. Mahmud Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Oleh sebab itu, ayah dari Cut Nyak Dien merupakan keturunan Minangkabau. Ibu Cut Nyak Dien adalah putri Ule Baleng Lampagar.
Pada masa kecilnya, Cut Nyatin adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh kedua orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyatin dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Tengku J. Ibrahim Lamnga, putra dari Uli Paleng Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama 1873 hingga 1874, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johan Herman Rudolf Koffler. Saat itu Belanda mengirim 3.198 prajurit. Lalu pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Jerman di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Cut Nyatin yang melihat hal ini berteriak, "Lihatlah wahai orang-orang Aceh, tempat ibadah kita dirusak. Mereka telah mencorengkan nama Allah. Sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita akan menjadi budak Belanda?" Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. J.P. Van Heus sedang memperhatikan pasukannya dalam penyerangan di Perang Aceh pada tahun 1874 hingga 1880. Di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Namukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyatin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Namukim. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Glitarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyatin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Tengku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyatin. Namun karena Tengku Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyatin akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Tengku Umar pada tahun 1880. Hal ini membuat meningkatnya moral semangat perjuangan Aceh melawan KP Ulanda atau Belanda kafir. Nantinya, Cut Nyatin dan Tengku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan secara fisabilillah. Sekitar tahun 1875, Tengku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Tengku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Tengku Umar gelar Tengku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Tengku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Bahkan Cut Mutia datang menemui Cut Nyatin dan memakinya. Cut Nyatin berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun Tengku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup,
Tengku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Tengku Umar dan Cut Nyaddin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Vetverar van Tengku Umar atau pengkhianatan Tengku Umar. Tengku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyaddin dan Tengku Umar. Namun gerilyawan ini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jan van Swieten diganti. Penggantinya Jan Jacobus Ludovicius Hubertus Spell dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Tengku Umar dan membakar rumahnya, dan juga mengejar keberadaannya. Din dan Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh atau Kutaraja dan Melaboh, bekas basis Tengku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marekhos lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan De Marsose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh, dan Van der Heyden membubarkan unit De Marsose. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya, karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka, dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Heus memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan, sehingga Belanda menemukan rencana Tengku Umar untuk menyerang Melaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Akhirnya, Tengku Umar gugur tertembak peluru. Ketika Cut Gambang, anak Cut Nyaddin, menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyaddin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901. Karena tentara Belanda sudah terbiasa perang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyaddin sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok, dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulitnya memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyaddin yang bernama Panglot melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyaddin di Betong Lazago. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyaddin ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Din dipindah ke Sumedang, berdasar orang terakhir yang melindungi Din sampai kematiannya. Namun, Cut Nyaddin memiliki penyakit rabun, sehingga ia tertangkap. Din berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Sayangnya, aksi Din berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyaddin dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun akhirnya Cut Nyaddin dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan, dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suratmaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Cut Nyaddin, tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyaddin merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyaddin meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu
baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Ibu Perpu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Beliau dimakamkan secara hormat di Gunung Poyo, sebuah komplek pemakaman para bangsawan Sumedang, tak jauh dari pusat kota. Sampai wafatnya, masyarakat Sumedang belum tahu siapa beliau, bahkan hingga Indonesia merdeka. Makam beliau dapat dikenali setelah dilakukan penelitian berdasarkan data dari pemerintah Belanda. Rakyat Sumedang memanggil Cut Nyadin dengan nama Ibu Perpu karena kesalehannya dan sebagai tanda penghormatan. Hingga akhir hayatnya, beliau mengisi waktu dengan mengajarkan ilmu agama bagi masyarakat sekitar pengasingannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.